Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andrea Lukito. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan topik yang hangat ya, yaitu Bapak Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN kita itu akan rencana menggabungkan, memergerkan ya bank-bank syariah yang ada di Indonesia, bank BUMN syariah tepatnya. Ya ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah ya. Itu akan digabung jadi satu. Ya, nah kemarin di video kemarin saya sudah membahas bagaimana hitung-hitungannya, kira-kira apakah bakal ada delisting bermasalah atau seperti apa. Ya, bagi yang belum nonton video part pertama silahkan nonton di sini ya. Nah di video part kedua ini kita akan membahas bagaimana potensi ya dan keunggulan-keunggulannya beserta resiko-resikonya. Ya, jadi simak tonton sampai habis. Ya, jangan lupa subscribe di sini ya dan bantu komen di bawah. Ya teman-teman, kira-kira menurut teman-teman apakah saatnya tepat ini untuk masuk BRIS atau bukan, atau malah harus dijual? Apakah menurut teman-teman yang akan dimergerkan itu di BRIS atau di Bank Mandiri Syariah? Ya silahkan komen di bawah ya. Oke, dan bantu share videonya. Oke, kita mulai. Nah, potensi merger tersendiri seperti apa sih apabila dilakukan baik itu ke BRIS maupun ke BSM. Tadi yang disebutkan ya, kita coba bahas. Yang pertama jelas bank buku kelas seperti tadinya mungkin BRIS ataupun BNI Syariah masih di bank buku kelas 2, ini akan cepat naik ke bank buku kelas 3. Ya, bahkan jelas akan lebih cepat naik pula ke bank buku 4. Sorry, tadinya bank buku 2 akan naik langsung ke bank buku 3 apabila digabungkan di entitas induknya. Nah, nanti akan lebih mudah juga naik ke buku 4. Nah, kita lihat dari berita CNBC tadi, dari total jumlah aset di tabel, Bank Syariah BUMN ini akan berada di posisi ke-8 di atas Bank Danamon yang memiliki total aset sebesar 203 triliun. Jadi artinya ini akan di atas asetnya di atas Bank Danamon ya, sedangkan Bank Danamon sendiri merupakan bank buku kelas 4. Ya, ini sedangkan asetnya sudah melebihi tapi ekuitasnya memang masih kurang. Ya, tapi jelas kurangnya jadi sedikit lagi. Kan sekitar 20 triliun tadi ya, itu akan naik ke bank buku kelas 4 ini butuh 30 triliun. Berarti kan 10 triliun ini akan nggak terlalu jauh lagi bedanya dibandingkan BRIS tadinya 5 triliun mau naik ke 30 triliun akan jauh ya. Tadinya misalkan Bank Syariah Mandiri 10 triliun mau naik ke 30 triliun akan lama gitu ya. Ini akan lebih cepat naiknya ke kelas buku 4. Nah, apa sih keuntungan bank buku kelas 4 ini? Jelas ada berbagai keuntungan untuk akses maupun potensi-potensinya, proses ekspansinya. Nanti saya nggak akan bahas di sini, tapi ini membuka banyak sekali peluang, baik buku kelas 3 maupun bank buku kelas 4. Ya, berbeda ya. Jadi setiap kelasnya itu bank itu ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Yang tertinggi kelas 4 itu ada BCA, Mandiri, dan segala macamnya. Jelas potensinya akan jauh berbeda dibanding bank buku kelas 3. Ya. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Erick, dia bisa jadi top 8 bank yang menjadi alternatif pilihan karena namanya funding terbuka. Hal yang kita coba lakukan segmentasi yang ada di Himbara juga supaya tidak ada kanibal dan supaya memperkaya marketnya. Jadi artinya ini akan langsung melejit menjadi 8 bank terbesar di Indonesia. Ya. Nah, bukan cuma hanya di syariah, tapi menjadi 8 bank gabungan antara konvensional dan syariah yang kasarnya tuh pilihannya tuh dia akan jadi terbesar ke-8. Bersaing dengan bank konvensional lainnya seperti BCA, Mandiri, ya bahkan Danamon ya, itu akan bersaing langsung. Ya, dan bahkan tercatat menjadi bank syariah terbesar di Indonesia saat ini kalau ada potensi merger ini. Ini akan luar biasa sebenarnya ya. Oke, yang kedua potensinya itu adalah katalis pengembangan keuangan syariah. Ya, katalis ini seperti tulisannya katalis itu percepatan. Ya, percepatan pengembangan keuangan syariah. Seperti yang kita tahu bahwa visi misi dari pemerintah sendiri ya, tujuannya adalah untuk mempercepat, memperluas, memajukan pengembangan keuangan syariah. Ya, pemerintah punya visi untuk mempercepat, memperluas, memajukan pengembangan keuangan syariah. Ya, sesuai dengan visi misi Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, yaitu ingin mengembangkan ekonomi syariah. Ya, ini akan mendukung, jelas ya. Jadi katalis juga dengan merger ini akan lebih cepat ekspansinya. Oke. Nah, jelas dengan potensi merger ini akan punya keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itu apa saja ya? Kita coba bahas satu persatu. Penghematan operasional kita sebutnya ya.
Contohnya kita ambil simpelnya misalkan BRI Syariah punya fokusnya yaitu ke UMKM. Ya, Bank Mandiri ke corporate, BNI sama ke corporate. Misalkan kalau Mandiri corporate-nya tuh corporate swasta, kalau BNI corporate-nya ke konstruksi atau ke BUMN misalkan seperti itu ya. Nah, ini betul-betul akan punya penghematan. Kenapa? Karena contohnya misalkan gedung. Nah, ini akan sama-sama bisa saling gunakan, ya. Terus dari mulai orang, tadinya manajemennya butuh 2 atau butuh 3 kan BNI ada manajemen, Mandiri ada manajemen, BRI akan punya manajemen, ini akan digabungkan semua jadi satu manajemen, akan lebih hemat, tapi labanya nggak berkurang. Nah itu, ya jadi pemangkasan orang atau nggak penggabungan manajemennya akan jauh lebih hemat gitu kan. Ataupun bisa jadi misalkan jaringan-jaringan yang dipakai dari BRI Syariah sendiri pun maupun dari Mandiri, BNI, semua akses jaringan pun akan lebih mudah. ATM ya akan lebih hemat. Oke. Nah, yang kedua, penghematan keuangan jelas. Misalkan tadinya mau transfer atau pembinaan antara BRI, Mandiri itu kan beda sistem, beda apa sehingga butuh biaya dan butuh segala macamnya. Ini akan jauh lebih hemat. Ya internet tadinya pakainya mungkin satelitnya 3, ini akan lebih hemat. Ya banyak sekali penghematan seperti orang pun juga akan di merger ini mungkin akan dipangkas lagi sehingga mungkin akan jauh lebih hemat ya, baik itu dari keuangan, baik maupun itu dari pendanaan ya. Misalkan BRI ini punya kan keunggulannya itu satunya itu dana murah, casa murah kita sebutnya ya, modalnya murah gitu kan. Karena dapat dari mikro ya, bisa untungnya lebih gede. Nah, sedangkan dari Mandiri misalkan dapat dananya deposito berat gitu kan. Nah, dia bisa jadi kan dana yang deposito tadi dilemparnya ke mikro, atau enggak misalkan dia bisa dapat pendanaan yang lebih murah, jauh lebih efisien opsi-opsinya gitu kan. Jadi lebih banyak. Oke. Nah, yang ketiga sinergi. Jelas tadi seperti saya sebutkan ya, jaringannya makin besar, orangnya juga makin banyak. Ada sinergi satu sama lain saling menggunakan kemampuan masing-masing, seperti potensi BRI Syariah sendiri fokusnya ke mikro. Tadi Mandiri fokusnya ke corporate, dan ini corporate ini akan saling silang dan sinergi ya, manajemennya juga lebih hemat, lebih sinergi, aksesnya juga untuk link akses juga lebih banyak, edisi, ATM semua akan lebih saling sinergi. Nah, ini akan luar biasa ya, banyak penghematan keuangan, operasi maupun sinergi yang lebih baik ya, seperti dapetin dana murah tadi, seperti ngomongin pembiayaan dapen, mungkin dana pensiun ya, akan lebih sinergi semuanya. Nah, yang keempat, penguasaan pasar akibat berkurang persaingan. Jelas dengan adanya penggabungan merger ini, tadinya mungkin BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah saling gontok-gontokan atau saling bersaing, ini akan menjadi merger justru nggak ada saingan malahan. Ya, bisa jadi karena kalau nggak ada saingan, seperti hukumnya nggak ada saingan, bisa memberikan margin lebih tinggi. Ya, keuntungan lebih tinggi gitu kan. Dana ngumpulnya ke satu pihak aja. Ya, dapat dana murah lebih ke satu pihak, nggak saling rebutan gitu kan. Nah, itu akan jadi keunggulan kompetitifnya apabila dimergerkan, ya. Nah, kita coba lihat, kami coba merger semua. Insya Allah katanya Februari tahun depan jadi satu, supaya ada juga opsi-opsi pendanaan bagi yang percaya bisnis syariah. Kita mesti buka itu. Yang namanya pendanaan itu macam-macam, ada mahal, murah, syariah, konvensional, Pak Erik. Nah, jadi artinya tuh membuka peluang sinergi ini pendanaan yang murah, ya, untuk bisa dilempar ke yang untungnya lebih besar, mungkin seperti itu ya. Seperti contohnya Mandiri tadinya susah dapetin dana gitu kan, bisa jadi kan dananya dana yang dapetin oleh BRI sendiri kan. Nah, itu kurang lebih yang disebut dengan namanya tuh keunggulan kompetitif. Tapi jelas di luar keunggulan kompetitif yang sudah ada resiko-resiko dan tantangan yang perlu kita perhatikan juga ya, yang gak kalah pentingnya, yaitu ternyata wacana merger ini tuh merupakan wacana lama, bukan wacana baru. Ya, merger dan opsi terbaik pembentukan BUMN Syariah ini tanggal 3 Januari 2019 lalu sudah jadi opsi ya, jadi opini lah kita sebut, wacana ya, yang sampai sekarang kan belum kejelasan, baru sekarang mencuat lagi gitu kan oleh Pak Erik. Nah, makanya dari itu ada potensi juga di 2021 ini akan mundur lagi gitu kan ya, hanya karena berupa wacana. Nah, yang kedua, ternyata proses merger itu rumit, nggak semudah akuisisi ya. Seperti kita tahu, untuk proses merger ini ternyata butuh persetujuan RUPS dan proses yang panjang. Ya, jadi nggak semudah itu seperti proses akuisisi, mungkin seperti kasusnya kemarin Indofood ya, Indofood yang Pine Hill itu, dia mengakuisisi Pine Hill itu mungkin akan jauh lebih mudah. Ya, nah bagi yang belum nonton Indofood yang Pine Hill, saya akan cantumkan di link sini juga ya. Nah,
boleh menyimak juga mungkin prosesnya bagi yang pengen mengetahui potensinya. Nah, itu apa namanya, kita balik lagi ke BRIS ini, ke bank syariah ini, ternyata merger ini butuh persetujuan RUPS dan proses yang panjang. Yang misalkan RUPS ini akan digelar dulu, minta persetujuan dulu, ya apabila nggak setuju ya berarti kan akan terus mungkin RUPS lagi atau seperti apanya, atau mungkin setelah persetujuan ini akan menempuh proses berikutnya. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan ya. Bisa jadi molor lagi nih 2021 baru RUPS, molor lagi. Nah seperti itulah ya, karena kan nggak semudah yang kita bayangkan. Nah yang kedua, ternyata menggabungkan budaya perusahaan yang berbeda-beda itu nggak mudah. Ya misalkan contohnya BRIS punya budaya kerja A, B ini syariah maupun mandiri syariah punya budaya kerja B dan C. Ya ternyata punya budaya kerjanya tuh masuk kerjanya jam sekian, BNI syariah punya budaya kerjanya masuknya jam sekian, atau enggak jam kantornya atau kebiasaan meetingnya seperti ini, atau gaya manajemennya seperti ini. Ini kalau digabungkan ini belum tentu langsung sinergi. Ya layaknya kita ya misalkan suami istri kalau digabung di perumahan ya di rumah tangga kan belum tentu sekarang langsung. Bisa jadi kan di awal-awal seringkali ceritakan tuh ribut dulu katanya kan ya, karena kan saling menyesuaikan dulu. Nah ini proses merger ini bisa jadi ada penyesuaian dulu di manajemen, karena kan jelas kan harus memilih dulu nih siapa yang jadi kepalanya, siapa jadi pemimpinnya, siapa jadi ini, kan itu butuh proses yang belum tentu bisa langsung sinergi dalam waktu singkat. Nah ini makanya proses merger ini belum tentu hanya di proses RUPS dan merger begitu saja selesai. Ini bisa jadi bahkan butuh waktu tahunan untuk bisa benar-benar sinergi. Ya, nah itu proses-proses, resiko-resiko, tantangan-tantangan yang ada. Oke, ya gimana menurut teman-teman, kira-kira bakal jadi peluang atau bukan di BRIS ini ya? Bagi teman-teman tolong komen di bawah ya, jangan lupa ya bantu subscribe dan bantu komen dan like ya. Oke, share videonya bantu juga ya. Oke, see you the next video. Makasih.